Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu pada ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami saat ini bisa bernafas dengan segar, itu adalah tanda pemeliharaan-Mu, tanda kasih karunia-Mu yang Kau berikan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus beracara dengan sebebas-bebasnya, jamah setiap hati anak-anak-Mu, meskipun saat ini kami tidak ada dalam ruangan yang sama, namun kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruangan Tuhan. Jamahlah setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, kuasa-Mu tidak pernah berhenti bekerja, kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah Kau yang mengubahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan juga bisa mengubahkan cara kami berpikir, supaya kami bisa melihat, menjalani kehidupan dari kacamata firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang manis, kuatkan, segarkan, biar kami bisa mengerti, bisa memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Semua yang percaya, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk sama-sama belajar, katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa dari kita mungkin sudah jenuh, sudah bingung gitu ya kalau kita ditanya tentang panggilan kita apa. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah nggak terlalu peduli gitu panggilan kita apa. Justru karena hal itulah maka kita akan membahas topik itu pada pagi hari ini. Sehingga topiknya saya ambil judulnya itu ditetapkan dan dipanggil. Ditetapkan dan dipanggil. Nah, panggilan di sini yang saya maksud adalah kalau dalam istilah Pastor Arif di awal bulan ini adalah panggilan yang spesifik. Artinya kita itu diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan apa. Oke, profesi kita itu sebagai apa? Nah Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu bingung akan panggilan ini, Bapak Ibu bingung dengan pertanyaan ini, sebetulnya ini hal yang wajar. Karena mayoritas mungkin orang di muka bumi ini juga bingung akan pertanyaan ini. Sama seperti ini, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, apa sih panggilan Bapak Ibu? Saya tidak yakin semua Bapak Ibu itu bisa menjawab itu. Oke, tapi saya mau bilang begini, kalau Bapak Ibu nggak tahu, bukan berarti panggilan itu tidak ada. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu tidak tahu, saat ini masih belum tahu, bukan berarti panggilan itu tidak ada. Pasti panggilan itu ada. Kitanya aja yang belum tahu saat ini. Bukti kalau kita masih hidup sampai sekarang, ini bukti bahwa Tuhan masih menginginkan kita hidup dalam panggilan kita. Oke, makanya mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita fokus selama kurang lebih 30 menit ini. Topik khotbah saya judulnya adalah ditetapkan dan dipanggil. Nah, Bapak Ibu saya akan mulai dulu dengan ini. Saya akan mulai dengan ada 3 titik dalam kehidupan kita yang hubungannya sangat erat dengan yang namanya panggilan. Oke, 3 titik. Titik yang pertama yang saya sebut namanya titik ditetapkan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita semua sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan tertentu. Bahkan sebelum kita dilahirkan, jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Oke, nih saya akan buktikan dengan satu ayat. Saya ambil ayat ini dari Mazmur 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan ini yang nulisnya Daud. Oke, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, di sini firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita. Sebelum kita jadi anak bahkan. Sebelum kita bakal anak, Tuhan sudah menentukan kapan itu. Nah ini gak ada yang tahu nih, persisnya gak ada yang tahu. Apakah bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan. Atau beberapa tahun sebelum kita dilahirkan, kita gak tahu. Tapi pada intinya, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan hidup kita. Panggilan hidup kita seperti apa. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, yang saya sebut namanya titik dilahirkan. Nah kalau ini kita semua tahu bukan? Bapak Ibu kalau ditanya tanggal lahirnya berapa? Pasti semua kita bisa menjawab. Meskipun kadang-kadang ada yang melenceng gitu ya. Yang nggak terlalu akurat tapi semua kita punya tanggal lahir. Nah kalau ini kita tahu banget tanggal kita berapa. Titik yang ketiga yang saya sebut namanya titik dipanggil. Nah titik dipanggil. Apa yang saya sebut namanya titik dipanggil? Titik dipanggil adalah titik di mana Tuhan itu sedang kenceng-kencengnya bicara kepada kita. Tuhan bicara mungkin lewat kegelisahan yang begitu besar. Seperti yang saya pernah khotbahkan di bulan Februari. Judulnya itu Purposeful Life. Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi. Kegelisahan itu lagi puncak-puncaknya muncul-muncul. Nah itu tuh titik-titik sebetulnya. Di mana Tuhan memberikan petunjuk buat kita. Supaya kita segera memenuhi panggilan hidup kita. Waktunya kapan? Bisa beda-beda. Sesuai dengan khotbah saya bulan Februari. Ya saya udah coba meneliti, melihat beberapa hamba Tuhan. Waktunya tuh bisa beda-beda. Ada yang sejak masih kecil sudah menyadari tujuan hidupnya apa. Ada yang di dewasa muda, bahkan sudah ada yang di senior. Jadi kapannya dan caranya itu semua bisa beda-beda.
Oke. Nah, saya akan buktikan dulu bahwa ketiga titik ini tuh ada buat seseorang. Dan kita akan belajar hari ini dari seorang yang namanya Paulus. Ya, saya akan buktikan ini lewat perjalanan hidup Paulus. Yang saya akan bacakan sekarang dari Galatia 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Galatia 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku di sini Paulus, sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ke-16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara orang-orang, di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah Bapak Ibu, mari kita baca dulu ayat yang ke-15. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih Paulus. Ya, sejak kandungan ibuku. Nah, kalau di sini Paulus bilangnya sejak kandungan ibuku, belum dilahirkan. Tadi Daud sudah membuatnya menjadi lebih jelas. Sebetulnya sejak sebelum bahkan di dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan gitu. Tapi pada intinya sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah menetapkan. Oke. Nah, lalu di sini dikatakan oleh Paulus, Tuhan memanggil aku, kata Paulus. Sama-sama kita sudah tahu kapan kira-kira Paulus itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, waktu persisnya umurnya berapa? Nggak ada yang tahu. Saya coba cari tahu Bapak Ibu di berbagai sumber, nggak ada yang menemukan secara spesifik umurnya berapa. Tapi saya yakin dia masih muda. Mungkin sekitar 30-an, 35 ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena waktu itu kan Paulus sedang ngejar-ngejar orang percaya ya. Sedang menyakiti orang percaya lah. Saya yakin dia kan masih kuat ya. Bisa naik kuda mungkin waktu itu. Bisa jalan cepat segala macam. Tapi umur berapa detailnya saya nggak mendapatkan umurnya. Tapi yang pasti dia masih muda. Dan caranya seperti apa Tuhan memanggil Paulus? Ini sama-sama kita sudah tahu ceritanya bukan? Pada saat Paulus perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ada cahaya, lalu Tuhan berbicara. Itulah titik di mana Paulus dipanggil. Dan Paulus begitu yakin dengan panggilannya, yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ayat yang ke-16 ini juga kita punya pembelajaran yang luar biasa dari Paulus. Paulus katakan begini, karena sedemikian yakinnya dia akan panggilan Tuhan itu, dia bilang gini, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Wow. Nah, bukankah Bapak Ibu, saya tidak bilang bahwa minta pendapat keluarga tidak boleh. Saya tidak bilang tanya teman tidak boleh, bukan. Tapi yang paling penting itu tanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan panggilan dari Tuhan, sebetulnya nggak usah nanya sama manusia lagi. Betul nggak? Yang paling tahu itu Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia. Nah, dia begitu yakin sampai sesaat pun dia tidak minta pertimbangan manusia. Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu, tidak selalu tapi juga cukup sering, bahwa justru orang yang menghalangi kita memenuhi panggilan hidup kita, justru orang-orang terdekat. Betul nggak? Bahkan keluarga kita. Nggak mungkin deh, lu mah itu. Lu mah pasti nggak bisa deh begitu. Wah, lu mimpinya terlalu jauh. Yang realistis aja deh. Suka begitu bukan Bapak itu? Jadi yang penting itu adalah tanya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. Kalau rencana manusia itu kadang-kadang terlalu kecil buat hidup kita. Rencana Tuhan yang besar buat hidup kita. Oke? Nah, kembali ke 3 titik ini. Ditetapkan, dilahirkan, dan dipanggil. Nah, melalui 3 titik ini, saya akan bahas 2 bagian. Saya akan bahas 2 hal Bapak Ibu dari sini. Yang saya akan bahas yang pertama adalah yang namanya fase petunjuk-petunjuk. Jadi selang waktu antara setelah kita dilahirkan sampai kita dipanggil, itu namanya ada fase petunjuk-petunjuk. Oh, nanti saya bahas lebih detail ya. Sabar, tunggu sebentar. Yang kedua adalah titik saat dipanggil. Nah, titik saat dipanggil. Oke, nah mari kita bahas yang pertama dulu. Namanya fase petunjuk-petunjuk. Oke, bukankah kita semua sulit menemukan panggilan hidup kita apa? Kita itu mesti melakukan apa? Tujuan hidup kita itu apa sebenarnya? Sulit Bapak Ibu, betul nggak? Kita semua mengalami pergumulan itu, ya termasuk juga diri saya. Tapi sebetulnya disadari apa enggak? Tuhan itu udah memberikan petunjuk-petunjuk loh sama hidup kita. Mungkin kitanya aja yang nggak peka. Mungkin kitanya yang nggak sadar. Atau mungkin kita berharap hal yang supranatural. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk buat hidup kita. Gini soalnya Bapak Ibu, coba dengarkan saya baik-baik. Kalau Bapak Ibu pengen banget menemukan tujuan hidup Anda. Kalau Bapak Ibu pengen banget memenuhi panggilan hidup Anda. Percayalah, Tuhan lebih pengen Bapak Ibu memenuhi panggilan hidup itu. Percayalah, Tuhan pasti lebih pengen. Karena begini istilahnya, saya kasih analogi ya Bapak Ibu ya. Istilahnya kalau Bapak Ibu hidup di dunia, bekerja di dunia, tidak memenuhi panggilan Bapak Ibu, ya Tuhan itu rugi bandar gitu istilahnya. Betul nggak? Rugi bandar dia. Udah capek-capek menetapkan Anda, sudah capek-capek masukin dalam kandungan, sudah capek-capek membuat proses kelahirannya bagus. Udah gitu Bapak Ibu hidup, tapi tidak memenuhi panggilannya, tidak memenuhi tugasnya.
kan rugi bandar. Itu istilahnya begitu, Bapak Ibu. Betul nggak? Sama seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen banget, saya pengen banget hidup tidak berdosa. Saya pengen banget hidup kudus. Percaya nggak? Tuhan lebih pengen Anda hidup kudus. Tuhan lebih pengen Anda hidup tidak berdosa. Jadi kerinduan Tuhan itu lebih besar daripada kerinduan Anda. Supaya Bapak Ibu memenuhi panggilan hidup Bapak Ibu. Makanya tidak heran sebetulnya. Dia itu sudah memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup Anda. Nah, apa itu petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan? Ada dua. Yang pertama itu saya sebut namanya strength, kemampuan Anda. Nanti kita bahas sebentar. Yang kedua itu namanya passion, kesukaan Anda. Anda itu minatnya kemana? Itu namanya passion. Jadi kedua hal ini merupakan petunjuk dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam jeda antara kita dilahirkan sampai nanti satu saat titik waktu kita dipanggil. Dua hal ini Bapak Ibu. Oke, nah mari kita bahas satu demi satu ya. Saya harap Bapak Ibu nanti betul-betul mendapatkan pewahyuan dari firman ini. Nanti selesai dari ibadah ini, waktunya lebih tenang. Bapak Ibu coba menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan sekarang. Oke, mari kita bahas yang pertama. Yang saya sebut namanya petunjuk yang pertama. Namanya kemampuan. Strength, kemampuan. Sebetulnya pertanyaan kalau strength itu adalah apa sih yang bisa Anda lakukan? Pasti Bapak Ibu sanggup melakukan sesuatu toh. Masa Bapak Ibu nggak bisa melakukan apa-apa? Pasti sanggup, coba renungkan. Pasti sanggup. Nah, supaya Bapak Ibu bisa menggali, menyadari kemampuan Bapak Ibu, saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan ini. Coba renungkan pertanyaan ini. Kegiatan apa atau hal apa yang bisa Anda lakukan atau pelajari dengan cepat? Coba renungkan. Kalau buat orang lain mah susah. Orang lain mah lama mempelajarinya. Mungkin bisa 2-3 hari. Tapi buat Bapak Ibu mungkin membutuhkan waktu cuma 2-3 jam. Memang belum jago. Tapi Bapak Ibu tuh udah mulai bisa gitu loh. Coba renungkan. Pasti punya. Ya kayak kalau cepet banget ya belajarnya. Kok gue lama banget? Nah itu pertanyaan yang pertama tuh. Coba Bapak Ibu renungkan deh petunjuk ini. Itu saya sebut kalau bahasa kerennya namanya rapid learning. Belajar secara cepat. Rapid learning. Yang kedua, kegiatan seperti apa yang membuat Anda berpikir, bagaimana saya dapat melakukan itu? Artinya Anda juga kaget. Kok Bapak Ibu bisa melakukan itu dengan excellent? Bapak Ibu bisa melakukan itu dengan bagus gitu. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan itu tuh banyak orang yang muji. Wah kok bagus banget. Wah gila lu hebat banget ya bisa melakukan itu ya. Bapak Ibu juga barunya, oh gitu ya. Gue tadi bagus ya. Iya lu bagus banget. Oh, nah itu kalau dalam bahasa kerennya yang kedua ini namanya glimpse of excellence. Glimpse of excellence. Saya kasih contoh ya. Ya ini sebagai contoh aja. Bapak Ibu saya waktu dari kecil, waktu di Sukabumi, Bapak Ibu di gereja itu, saya dari SMP, SMA itu sering banget, bukan sering lah, suka lah diajak supaya jadi MC, ngomong di depan umum gitu ya. Jadi worship leader, ya, gini-gini juga saya worship leader Bapak Ibu. Meskipun suara saya nggak terlalu bagus, tapi kalau saya dulu jadi worship leader selalu saya mau gitu. Nah kalau saya disuruh MC, baik itu dalam acara retret, dalam acara pemuda remaja, saya tuh setelah selesai itu suka banyak yang bilang, kok bagus banget ya? Kayaknya tadi ngomongnya lancar banget gitu. Kayaknya nggak kelihatan gugup segala macam. Nah itu namanya glimpse of excellence. Bapak Ibu coba perhatikan petunjuk-petunjuk ini. Di kategori strength ini, dua hal ini. Oke, bisa dicatat ya, bisa difoto. Nanti setelah selesai ibadah ini bisa direnungkan. Itu petunjuk yang pertama. Ya. Nah mari kita lihat juga dari Paulus. Paulus juga mempunyai strength ini, punya kemampuan ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku adalah orang Yahudi. Lahir di Tarsus dan di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini. Itu di Yerusalem konteksnya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Paulus punya kemampuan. Dalam hal ini kemampuannya itu dia paham, mengerti banget yang namanya hukum Taurat. Hukum-hukum Musa, dia tahu banget. Dan dia hebat mengajarnya. Dia punya kemampuan seperti itu. Karena dia dididik oleh Gamaliel. Bapak Ibu, Gamaliel itu bukan orang sembarangan. Gamaliel itu orang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Yahudi waktu itu di Yerusalem. Bapak Ibu nanti bisa baca Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-34. Jadi dia tuh orang yang terpandang. Orang yang kualitasnya tuh hebat. Nah, ini dalam make sense kita adalah kalau orangnya hebat, dia punya anak didik, ada seorang yang dimentor oleh dia, tentu pasti hasilnya juga hebat, bukan? Contoh lah kalau dalam konteks Indonesia saat ini ya. Saya nggak ngomongin dalam bidang rohani, tapi dalam bidang marketplace. Kalau ditanya, siapa tokoh yang hebat banget dalam dunia marketing, tokoh Indonesia? Mungkin kebanyakan orang akan bilang, Hermawan Kertajaya. Wah, saya setuju karena beliau orang hebat. Nah, didikan Pak Hermawan, murid-muridnya atau karyawannya, saya yakin juga orangnya hebat pasti. Karena dididik oleh Pak Hermawan. Kalau dalam bidang keuangan,
Mungkin kita bisa ngomong Ibu Sri Mulyani. Wah, itu kan orang hebat Indonesia, Bapak Ibu ya. Anak didikan Ibu Sri yang kerja sekarang di Kementerian Keuangan. Wah, kita bisa ngomong kayaknya juga hebat karena dididik oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, kurang lebih Gamaliel itu seperti itu. Jadi yang namanya Paulus itu punya kemampuan di dalam hukum Taurat. Oke, tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Strength saja tidak cukup. Oke, kemampuan saja tidak cukup. Karena kalau saya mampu tapi saya tidak punya passion, itu nggak akan cukup. Contoh nih, saya mampu berenang. Wah, yang lain kalau belajar gaya bebas butuh 3 hari. Saya 2-3 jam udah bisa gaya bebas gitu. Tapi sebetulnya saya nggak menikmati berenang. Saya nggak terlalu suka berenang. Jadi saya latihannya mungkin seminggu sekali, hari Minggu aja. Kalau latihannya seminggu sekali, meskipun saya cepat belajarnya, ya saya nggak bisa jadi juara berenang. Oke? Jadi kemampuan saya tidak cukup, strength saja tidak cukup. Sekarang kita masuk ke yang kedua, tanda yang kedua. Namanya passion. Passion itu adalah apa yang saya suka, apa yang ibu minati, apa yang bapak minati. Pasti punya. Nah kalau passion ini saya punya 2 pertanyaan juga yang perlu kita jawab. Silakan dicatat atau difoto. Yang pertama adalah kegiatan apa yang membuat rindu. Menarik minat Anda. Jadi kita punya kerinduan bukan dengan pasangan kita, dengan pacar kita. Tapi juga ini membuat kita rindu. Kayaknya kalau nggak melakukan itu sehari aja, kayaknya rindu banget. Sama kayak saya nih, kalau training secara offline, tatap muka, sekarang itu saya udah rindu banget. Meskipun sering melakukan seminar atau training secara online, tapi kan tetap aja ada bedanya ya. Itu kayaknya saya udah rindu banget. Coba Bapak Ibu renungkan, apa yang membuat Anda rindu banget? Kayaknya mesti aja ngerjain itu sehari-hari itu. Lalu yang kedua, kegiatan apa yang Anda nikmati sendiri ketika Anda melakukannya? Wah, kalau yang pertama ini disebutnya namanya adalah yearning. Yearning itu ada kerinduan, menarik minat kita. Yang kedua itu namanya flow, dalam kondisi flow. Flow itu begini, Bapak Ibu kalau udah ngelakuin itu, mengerjakan hal itu, kayaknya bisa lupa waktu, bahkan bisa lupa makan. Kerja dari pagi tiba-tiba, wah udah jam 1, wah lupa makan, makan dulu. Udah makan cepet-cepet ke atas lagi, ngerjain lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah tiba-tiba udah sore aja, itu namanya dalam kondisi flow. Bapak Ibu coba lihat, ada nggak Bapak Ibu sinyal-sinyal seperti ini, tanda-tanda seperti ini? Itu petunjuk dari Tuhan Bapak Ibu, jangan dianggap remeh itu. Teman-teman, saudara-saudara, ini tuh petunjuk dari Tuhan loh. Nah, karena kita seringkali beranggapan harus halnya yang supranatural soalnya. Oke, tapi saya mau bilang begini juga. Nah, mari kita lihat Paulus ya, Paulus dulu. Paulus juga punya passion Bapak Ibu dalam mengerjakan pekerjaan dia. Apa contohnya? Kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lambat berbicara, khotbah itu zaman sekarang ngajar, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur. Ya, tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika diangkat orang dia sudah mati. Jadi jatuh dari tingkat 3 mati gara-gara Paulus ngajar melulu gitu ya. Lalu yang 10-11 kita baca, tetapi Paulus turun ke bawah, dia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab dia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi dia berbicara. Sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Anak muda tadi yang jatuh, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-12, dia sudah hidup, sudah dihidupkan oleh Paulus. Tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu. Jadi setelah membangkitkan orang mati, Paulus memecah-mecahkan roti, makan sebentar, naik lagi ke atas, ngapain lagi? Ngomong lagi Bapak Ibu sampai fajar menyingsing. Ini namanya passion. Keren gak Bapak Ibu? Coba bayangkan ya kalau kita ada lagi dalam ibadah, tiba-tiba contoh aja nih ada orang yang meninggal di ibadah itu. Kan pasti heboh kan? Wah pasti sibuk gitu ya, manggil ambulan dan segala macam. Setelah itu biasanya bagaimana? Setelah itu paling juga hamba tuannya akan oke kita tutup dulu ibadah kita pada pagi hari ini, siang ini, sore hari ini karena ada kejadian begini tutup. Kalau Paulus enggak, selesai masih ngomong lagi. Ini keren banget Bapak Ibu, ini namanya passion dari seorang Paulus. Oke, tapi saya mau bilang gini, passion aja tanpa kemampuan juga nggak ada gunanya. Suka doang, minat doang, tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa, ya nggak ada gunanya. Bapak Ibu suka ketemu nggak? Atau punya kenalan nggak? Atau pernah lihat nggak orang yang punya minat di bidang itu? Punya passion di bidang itu. Tapi dia nggak bisa di bidang itu. Pernah tahu? Saya sering lihat loh Bapak Ibu. Khususnya di TV. Di acara yang namanya Indonesian Idol. Indonesian Idol tuh banyak orang yang suka nyanyi. Selalu kalau ditanya, kamu siapa? I am the next Indonesian Idol. Bener, yakin. Tapi begitu disuruh nyanyi, aduh suaranya parah banget. Diketawain sama juri-jurinya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi passion aja juga nggak cukup. Gabungan kedua itulah yang saya sebut namanya your calling. Ada strength, kemampuan yang Anda bisa. Ada passion, apa yang Anda suka. Gabungan keduanya itu yang saya sebut namanya calling.
Ini petunjuk-petunjuk. Jangan anggap remeh kedua petunjuk ini. Bapak Ibu, ini hal yang biasa. Tapi ini petunjuk dari Tuhan buat kita. Saya harap Bapak Ibu sudah mulai mendapatkan pencerahan nih. Nggak lagi bingung gitu loh untuk mencari calling Anda. Jadi kalau ada seorang nanya sama saya, Pak Andi, saya itu sekarang kerja di sini Pak, di bagian ini. Itu calling saya atau bukan ya Pak Andi? Saya nanyanya gampang kalau punya ini. Satu saya tanya, kamu bisa nggak melakukan pekerjaan kamu, bidang kamu itu? Bisa Pak. Oke, good. Contreng. Kamu suka? Nah, ini kadang-kadang juga ada orang yang sekarang bertugas, misalkan aja di bagian keuangan, di bagian HRD. Bisa dia di situ karena sering dikasih training, segala macam ya. Tapi kalau ditanya suka nggak? Nah, beberapa menjawab tidak. Nah, kalau tidak, itu indikasi bahwa itu bukan calling Anda. Tapi misalnya orang itu menjawab, suka Pak. Oh, oke. Itu indikasi kuat kalau mungkin itu calling Anda. Tapi saya masih punya pertanyaan lagi. Ini pertanyaan final. Ini pertanyaan yang terakhir yang saya mesti tanyakan. Apakah betul itu calling Anda? Coba Anda periksa dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah kegiatan pekerjaan tersebut memberikan Anda rasa bermakna? Memberikan kepuasan. Ini istilahnya satisfaction. Apakah waktu Bapak Ibu melakukan itu, setelah selesai itu Anda merasakan, wah, untuk inilah saya hidup, untuk inilah saya diciptakan. Karena banyak orang yang melakukan pekerjaannya, dia ngomong suka dengan bidang itu, tapi setelah selesai, ya, kalau sudah renungkan, kok kayaknya bukan ini deh, masih ada sesuatu yang kurang deh. Itu yang dulu saya alami dulu waktu saya jadi konsultan. Oke, puji Tuhan, sekarang saya sudah menemukan jalan yang benar gitu istilahnya. Ini pertanyaan finalnya. Ya, kalau Bapak Ibu jawab iya, yes untuk jawaban ini, itu kemungkinan besar Anda sudah ada dalam calling Anda. Nah Bapak Ibu, kalau kita menghidupi calling kita, kalau kita melakukan panggilan hidup kita, wah nanti pada saat di akhir hidup kita, pada saat udah di ujung hidup kita, kita bisa ngomong seperti Paulus loh. Nah ini yang Paulus katakan dalam penghujung hidupnya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wow. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, kalau kita menjalani panggilan hidup kita, kalau kita menghidupi panggilan hidup kita, pada saatnya nanti, di ujung hidup kita, kita bisa bilang begini, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah berjuang sepanjang hidup dan aku telah melakukan apa yang kau kendaki supaya aku lakukan. Nah sekarang aku siap untuk mahkota kebenaran. Bukankah itu idaman kita semua Bapak Ibu? Oke, jadi jangan abaikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita. Tadi fase yang pertama atau bagian yang pertama namanya fase petunjuk-petunjuk. Mari sekarang kita bahas titik yang kedua, namanya titik dipanggil. Kita sudah selesai dengan yang pertama. Sekarang bahasan yang kedua, titik dipanggil. Nah ini juga hal yang penting Bapak Ibu. Karena seringkali juga begini loh Bapak Ibu. Bukan berarti orang itu nggak tahu kemampuannya. Bukan berarti orang itu nggak tahu passionnya. Bukan berarti orang itu nggak tahu panggilan hidupnya. Tahu sebetulnya dia. Tapi dia nggak mau menghidupinya dengan berbagai alasan yang ada gitu loh. Oke? Nah nanti kita cari di sini Bapak. Nanti kita bahas seperti ini ya. Nah saya mau ingatkan saja bahwa cara orang dipanggil itu beda-beda. Ada dengan cara yang supranatural gitu ya. Seperti Paulus itu kan dengan acara yang mukjizat gitu ya. Supranatural. Lalu ada seperti Musa lewat semak-semak yang berapi dan segala macam. Tapi juga banyak yang dengan cara yang biasa-biasa aja. Nah di sini nanti kita lihat bagaimana respon kita. Waktu kita sudah mendengar panggilan dari Tuhan itu. Karena tidak semua orang bilang iya loh. Oke? Atau banyak alasan. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Nah coba kita belajar dari seorang nabi yang pada saat Tuhan ngomong, kita lihat bagaimana responnya. Jangan-jangan kita berespon seperti dia awal-awalnya. Oke? Yeremia 1 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Yeremia 1 ayat yang keempat sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku. Kepada Yeremia. Bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat yang keempat ini adalah panggilan dari Tuhan. Nah kalau ini berarti caranya dengan cara yang supranatural kepada Yeremia. Dipanggilnya itu dengan cara ada bunyi, ada suara gitu ya Bapak Ibu ya. Nah lalu di sini dikatakan ayat yang kelima. Sama ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku membentuk engkau sebelum dia dilahirkan. Jadi ini Tuhan ngomong kepada Yeremia. Titik panggil pada saat Yeremia dipanggil. Oke? Mari kita lihat bagaimana respon Yeremia waktu mendengar titik panggilan ini. Yeremia tahu banget kemampuannya.
Yeremia juga tahu apa passionnya. Tapi mari kita lihat respon dia seperti apa. Kita belajar banyak dari sini nih. Ayat yang ke-6 sama yang ke-7. Maka aku menjawab, Yeremia menjawab. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu, mari kita bahas dulu ayat yang ke-6 ya. Disinilah respon Yeremia. Bukankah kita sering seperti Yeremia? Jadi juga kadang-kadang isunya itu bukan Bapak Ibu nggak tahu callingnya. Isunya itu Bapak Ibu sudah tahu callingnya. Tapi Bapak Ibu berespon seperti Yeremia seperti ini. Aduh Tuhan, nanti kalau saya memenuhi calling saya gimana Tuhan? Kebutuhan saya nanti gimana? Keluarga saya nanti gimana? Kecukupan hidup saya nanti gimana? Betul nggak? Seringkali kita ngomongnya kayak gini. Nanti gimana kalau begini Tuhan? Nanti gimana kalau begini Tuhan? Nah, yang menarik Bapak Ibu di sini ada dua isu sesungguhnya yang Yeremia utarakan. Kita masih bahas ayat yang ke-6. Yang Yeremia bahas itu atau yang kemukakan kepada Tuhan itu satu, aku tidak pandai berbicara. Itu isu pertama yang Yeremia katakan. Tidak pandai berbicara, kalau saya kategorikan ini masalah kemampuan. Tapi yang kedua, sebab aku ini masih muda. Ini saya kategorikan masalah kemauan. Kalau ini masalah kemampuan, kalau ini masalah kemauan. Oke? Nah, mari kita lihat jawaban Tuhan di ayat yang ke-7 ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Yang Tuhan angkat isunya di sini adalah isu yang ini. Jangan katakan aku masih muda. Padahal Yeremia mengungkapkan dua isu. Isu yang tidak pandai berbicara sama sekali tidak diutik-utik oleh Tuhan. Menarik bukan? Yang Tuhan ungkapkan itu isu yang kedua. Aku ini masih muda. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau isu kemampuan itu kecil buat Tuhan. Tuhan masih bisa bantu. Gampang buat Tuhan. Isu kemauan ini loh yang buat Tuhan lebih sulit. Karena itu menyangkut free will kita. Karena itu menyangkut kehendak kita. Dan Tuhan gak bisa paksakan ini. Kan gak bisa dong tiba-tiba Tuhan membuat Yeremia umurnya 80 tahun. Kan isunya dia masih muda. Masa tiba-tiba jadi umur 40 tahun, 50 tahun. Gak bisa. Jadi kalau masalah kemampuan buat Tuhan itu lebih jadi isu daripada masalah kemauan. Justru kalau kemampuan Tuhan masih bisa bantu. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bapak Ibu, lihat baik-baik. Ayat yang ke-8 adalah jawaban Tuhan kepada isu kemauan. Jadi Yeremia kan, aku ini masih muda, kemauannya gak ada. Waktu ngomongin masalah kemauan, ini jawaban Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Ayat yang ke-9, jawaban Tuhan kepada masalah kemampuan. Kalau masalah kemampuan, lihat Tuhan itu bisa langsung mengulurkan tangannya, menjamah mulut Yeremia. Jadi kalau masalah kemampuan, Tuhan tuh masih bisa gampang bantulah. Tuhan masih bisa bukakan jalan, segala macam. Yang penting itu masalah kemauannya. Mau apa enggak nih Yeremianya? Kalau kemampuan, dia masih bisa bantu. Tuhan masih bisa bantu. Oke, dari sini Bapak Ibu, dari titik panggil, maka sebetulnya seringkali ada dua isu yang muncul di sini. Nah ini juga Bapak Ibu bisa renungkan ya. Ada dua isu yang muncul. Satu itu isunya adalah isu kemauan. Yang kedua itu isunya kemampuan. Jadi waktu Bapak Ibu, Pak Andi saya pengen mendapatkan calling saya dong. Nah waktu Bapak Ibu sudah mendapatkannya dengan meneliti strength, dengan meneliti passion. Lalu Bapak Ibu akan muncul dengan ini nih. Mau apa enggak nih setelah tahu callingnya? Rela apa enggak meninggalkan zona nyaman dan memenuhi panggilannya? Rela apa enggak melakukan segalanya untuk memenuhi panggilannya? Itu masalah kemampuan, masalah kemauan. Dan masalah kemauan ini ada obatnya. Obatnya itu jangan takut, Tuhan menyertai. Kan seringkali begitu ya. Saya kalau punya waktu saya akan cerita tentang hidup saya nih. Begitu saya dipanggil untuk jadi ini, aduh Tuhan nanti gimana? Ini udah nyaman di sini, income udah fix, udah lumayan. Nanti kalau saya keluar memenuhi panggilannya, nanti saya gimana Tuhan? Aduh, itu kan masalah kemauan. Mau apa enggak? Tapi obatnya adalah percayalah, jangan takut Tuhan menyertai. Kalau masalah kemampuan, Tuhan akan memberikan kemampuan, jangan takut juga. Masalah kemampuan lebih mudah buat Tuhan. Ini isu utamanya buat Tuhan sebetulnya. Makanya Tuhan cuma bisa meyakinkan, jangan takut. Kalau kamu memenuhi panggilanmu, aku akan menyertaimu. Saya akhiri
dengan rangkuman apa yang kita bahas selama khotbah ini. Jadi Bapak Ibu, ada 3 titik dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan panggilan. Ditetapkan, dilahirkan, dan dipanggil. Antara kita dilahirkan dan dipanggil, itu ada fase yang saya sebut namanya fase petunjuk-petunjuk. Yang isinya ada 2 petunjuknya. 1, petunjuk tentang kemampuan Anda, strength. Yang kedua itu tentang minat Anda, kerinduan Anda. Senangnya apa gitu, itu namanya tahapan di passion. Nah, lalu yang kedua, pada saat Anda dipanggil, pada saat Anda sudah tahu tujuan hidup Anda apa, seringkali isu yang muncul itu adalah kemauan dan kemampuan. Tapi di titik ini, Anda harus renungkan 2 hal ini. 1, jangan takut. Kalau Anda memenuhi panggilan hidup Anda, Tuhan akan menyertai. Yang kedua, kalau Anda takut akan kemampuan, jangan takut juga. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita. Mark Twain, seorang penulis yang sangat terkenal Bapak Ibu dunia, dia pernah berkata begini. Setiap manusia ada 2 tanggal yang penting. 1, tanggal lahir. 2, tanggal waktu manusia itu tahu tujuan hidupnya. Saya ulangi Bapak Ibu, setiap manusia itu punya 2 tanggal yang sangat penting. 1, tanggal dia lahir. Dan 1, tanggal pada saat dia tahu apa tujuan hidupnya. Apa why-nya. Saya tutup dengan satu quote. Apa yang telah ditetapkan dan dipanggilnya, telah disiapkan dan akan disertainya sampai berkesudahan. Sehingga kita bisa sama seperti Paulus nanti berkata, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan, aku telah memenuhi panggilan yang telah Engkau berikan dalam kehidupanku. Aku siap menerima mahkota kebenaran yang berasal daripada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, saya mau kita semua serius. Jangan ada yang ngobrol satu dengan yang lain. Bapak Ibu, silakan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba Bapak Ibu lihat kembali, lihat ke belakang. Lihat petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa kemampuan Anda? Apa strength Anda? Apa yang Anda sukai? Apa yang menjadi passion Anda? Coba lihat, renungkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan pada saat Bapak Ibu sudah menemukan calling, menemukan sesuatu yang Bapak Ibu itu melakukan itu merasa bermakna, ada kepuasan dari batin Anda. Dan ingat, pada saat titik calling itu, seringkali juga timbul isu dari masalah kemauan dan masalah kemampuan. Tapi percayalah, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberikan kesanggupan, kemampuan buat kehidupan kita. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini sungguh bisa membukakan mata hati Bapak Ibu dan bisa merenungkannya untuk bisa mencari tahu apa panggilan dalam kehidupan Bapak Ibu. Berdoa secara spesifik kepada Tuhan. Biar Tuhan bantu, biar Tuhan perjelas petunjuk-petunjuk itu. Biar Tuhan juga menyingkapkan dengan lebih jelas lagi kepada Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur Tuhan semua kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap doa anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada ya Tuhan. Kerinduan hati mereka untuk bisa melakukan sesuai dengan panggilan yang telah Kau tetapkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, nyatakan terus petunjuk-petunjuk itu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dengan berbagai cara yang Kau kehendaki. Bisa dengan cara yang biasa-biasa, bisa juga dengan cara yang supranatural. Namun kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau juga ingin supaya kami menghidupi panggilan hidup kami. Dan biarlah kami bisa semakin peka melihat petunjuk-petunjuk itu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pakai kami semua sebagai alat-Mu. Pakai kami semua sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk menjalani apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Semua tentang Engkau, semua tentang kerajaan-Mu. Dan nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Satu kerinduan hati kami pada saat nanti di akhir dari hidup kami Tuhan. Kami bisa berkata sebagaimana Paulus berkata. Di mana dia pun sudah menjalani kehidupannya, panggilannya Tuhan. Dan kami bisa berkata sama seperti dia. Kami telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan kami siap menerima mahkota kehidupan yang Kau siapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.